Kekuatan TNI Angkatan Laut semakin mumpuni menjelang era reformasi. Tambahan alutsista dari Jerman berupa kapal perang jenis korvet kelas Parchim, kapal pendarat tank kelas Frost, dan penyapu ranjau kelas Condor mengisi kebutuhan alutsista TNI Angkatan Laut. Meskipun penambahan ini masih jauh dari kebutuhan dan tuntutan tugas. Sumber daya manusia itu menjadi tonggak untuk kita bangun mengisi organisasi dan alutsista. Termasuk juga adalah kehadiran para prajurit dalam setiap operasi di mana alutsista itu dikerahkan gitu ya. Sumber daya manusia kita tingkatkan dari pertama adalah bagaimana kualitas penyelenggaraan pendidikan. Ya. Walaupun memang kita akan sangat tergantung pada hasil rekrutmen ya. Karena prajurit yang kita bina juga kita harus cari dari para pemuda yang ingin mengabdikan pada Angkatan Laut. Kita punya standar rekrutmen, kemudian itu nanti dididik sesuai dengan fungsi dari tiap-tiap personil nantinya, kebutuhan organisasi. Dan juga adalah peningkatan kualitas pendidikan itu baik dari sisi kurikulum tentunya, yang kedua itu adalah yang dinamakan tujuan akhir pendidikan yang harus dicapai ya. Karena misalnya kalau kita ingin mendidik para pelaut itu memiliki kemampuan bernavigasi, maka tolak ukur mereka adalah bukan hanya dia di kelas, tetapi juga ada keterampilan mereka mengendalikan kapal, bernavigasi dengan aman. Demikian juga untuk prajurit pada kualifikasi yang lain, misalnya di persenjataan, mereka betul-betul menguasai betul mengoperasikan dan memelihara. Kemudian juga menggunakan, gitu kan. Ini harus mereka dapatkan di lembaga pendidikan. Nanti kita sempurnakan di satuan kerja masing-masing, di mana mereka akan berdinas. Memasuki tahun 2000-an sejalan dengan paradigma baru TNI, kekuatan Angkatan Laut dimodernisasi. TNI Angkatan Laut memesan 4 kapal perang jenis korvet generasi terbaru dari galangan Royal Scale Belanda. Tahun 2007, TNI AL menerima 4 korvet baru dari Belanda jenis Sigma atau Ship Integrated Geometrical Modularity Approach kelas Diponegoro. Disematkan pula sistem kendali tempur terkini yang juga memiliki kemampuan stealth atau siluman. Korvet Sigma kelas Diponegoro menjadi acuan pengadaan kapal perang selanjutnya. Pembangunan kapal cepat rudal buatan dalam negeri kelas Celurit dan kelas Sampari menambah kekuatan TNI AL. Bahwa modernisasi itu akan selalu menjadi bagian daripada pembangunan kekuatan Angkatan Laut. Karena bagaimanapun juga walaupun tidak menjadi dogma dalam pembangunan kekuatan Angkatan Laut, bahwa Angkatan Laut kita tuh jangan sampai di bawah negara lain misalnya, atau kalau kita rumuskan jangan sampai di bawah daripada bakal lawan misalnya. Tetapi yang paling penting buat teknologi kita juga tidak kalah gitu. Kemudian berikutnya adalah mengenai pengembangan doktrin. Doktrin itu memang harus jalan dengan doktrin atasnya, doktrin pertahanan negara, doktrin militer, doktrin TNI, doktrin Angkatan Laut yang selalu bisa menjawab tantangan tugas kekinian gitu kan. Kalau sebab itu memang selain sumber daya manusia, kompetensi pada alutsista, teknologi, berikutnya lagi adalah manajemen operasi. Kemana saja mereka dikerahkan supaya mereka tetap akan eksis. Dan TNI Angkatan Laut masih tetap memberikan komitmen untuk melaksanakan amanah dari Undang-Undang Dasar 45, yaitu serta dalam penjagaan perdamaian dunia. Kita masih mengirim unsur di MTF Libanon, kemudian juga kita masih melaksanakan kegiatan dalam rangka membangun
kerjasama regional, latihan-latihan di negara angkatan laut lainnya kita laksanakan. Selain kapal kombatan, TNI AL juga melaksanakan pengadaan alutista jenis angkut serbaguna LPD atau Landing Platform Dock. Pengadaan proses alih teknologi PT PAL dan Korea Selatan dan diluncurkanlah kapal LPD kelas Banjarmasin pada tahun 2007 dan 2013. Seiring dengan hadirnya Main Battle Tank TNI Angkatan Darat Leopard, TNI AL menyiapkan kapal LST Teluk Bintuni 520 sebagai pengangkutnya. Kekuatan tempur terintegrasi dalam SSAT atau Sistem Senjata Armada Terpadu terus dibenahi. 3 frigate jenis Multirole Light Frigate kelas Bung To dari Inggris, 3 kapal selam kelas Cheng Bogo dari Korea Selatan, tank amfibi BMP 3F, BTR-80A, dan BTR-4 dari Rusia, helikopter anti kapal selam AS-565 buatan Eurocopter Prancis, serta pesawat latih terbaru Bonanza G-36 buatan Amerika dihadirkan. Tak ketinggalan juga 2 kapal survei generasi terakhir kelas Rigel buatan Prancis dihadirkan guna mendukung SSAT. Yang kita perlukan diberikan kepada para prajurit adalah wawasan. Baik itu wawasan kemampuan yang bersifat akademik dan juga adalah kompetensi profesi militer. Ini dua-duanya harus jalan bareng karena saya mendapatkan suatu semacam mandagium bahwa banyak persoalan militer itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan ilmu militer. Oleh sebab itu para prajurit Angkatan Laut harus juga mendapatkan pengetahuan akademik yang cukup sehingga kemudian dia kembangkan menjadi bagian dari perilaku mereka dalam kehidupan di militernya. Sehingga saya membuka perkembangan baru dalam lingkungan pendidikan dan Angkatan Laut untuk mereka ini mendapatkan kemampuan akademik yang cukup, misalnya masuk perguruan tinggi atau kita